Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali malam ini kita dapat bertemu yang di masjid secara langsung, yang melalui radio tentunya langsung tapi tidak berhadapan. Dalam lanjutan kita akan membahas tentang masalah bahawa di antara perkara yang merusak hati seorang mukmin atau membuat hatinya menjadi keras sehingga dia hidup tidak taat kepada Allah, justru cenderung kepada maksiat dan dosa. Syekh Saleh Al-Munajjid telah menulis satu kitab yang khusus membahas tentang perkara-perkara yang merusak hati seorang mukmin, dengan judul bukunya atau kitabnya Mufsidatul Qulub. Di antara perkara yang sudah kita bahas adalah yang kita bahas sekarang adalah tentang masalah hubbud dunia. Perkara yang dapat merusak hati seorang mukmin adalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Kita sudah sampai pada pembahasan mafasidu hubbid dunia. Apa dampak kerusakan bagi seorang mukmin jika hidupnya mencintai dunia yang sementara ini? Maka di antara yang sudah kita baca adalah yang pertama, inna hubbad dunya miftahu kulli syarr. Cinta dunia adalah kunci untuk segala keburukan. Jadi orang kalau sudah hidup orientasinya dunia, maka ini menjadi kunci untuk kemudian dia akan melakukan banyak keburukan-keburukan, akan menghalalkan segala cara untuk dia bisa mendapatkan dunia yang menjadi orientasi atau tujuan hidupnya. Yang kedua adalah inna hubbad dunya sababun lil wuqu'i fil kufri billah wa ma'siyati. Cinta dunia menjadi sebab menjerumuskan seseorang kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa ke tingkat dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kecintaannya kepada dunia. Ini yang sudah kita baca yang lalu. Yang ketiga adalah
at-ta'arrudu lil-'uqubati wal-'adzabi fid dunya qabla al-akhirah. Kecintaan kepada dunia akan membawa orang yang cinta kepada dunia itu tidak sejak di dunia dia sudah diazab sebelum di akhirat. Maksudnya bagaimana jemaah yang mulia? Bahwa orang yang orientasi hidupnya dunia, maka dia akan banting tulang, akan plontang-planting untuk kemudian bagaimana dia mengejar dunia ini. Akhirnya dia dibuat capek dan letih dan lelah oleh dunia yang dia kejar ini, sehingga dia di dunia saja sudah azab dengan capeknya dia dalam mengejar dunia. Yang kedua adalah ketika dia mati, maka dia akan menyesal apa yang sudah dia kumpulkan dari dunia ini rupanya tinggal, enggak dia bawa, udah azab lagi dia. Yang ketiga, orang-orang yang dia cintai dan untuk orang itu juga dia kumpulkan dunia ini, rupanya waktu dia mati juga tidak ikut menemani dia, ikut juga tinggal. Ini juga menjadi kesengsaraan bagi orang yang mengejar dunia. Nanti di dalam kuburnya juga akan berat azabnya, apalagi kemudian di hari akhirat nanti, hari pembalasan. Yang keempat adalah yang sudah kita baca juga, ghaflatul qalbi 'anid daril akhirati wa taqsir fil 'amali salih. Orang yang hidupnya adalah mencintai dunia atau dunia adalah orientasi hidupnya, ini akan menjadi hatinya itu lalai kepada kehidupan akhirat dan dia akan tidak melakukan amal-amal saleh. Ini konkret sekali kita perhatikan. Orang kalau sudah orientasi hidupnya adalah kemewahan-kemewahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, sekalipun sementara dan dia akan segera tinggalkannya, maka akan membuat dia tadi hatinya tidak teringat dia akan mati, dan tidak teringat akan kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga karena dia tidak teringat akan mati dan apa setelah mati, maka tentu dia juga tidak melakukan amal-amal saleh, perkara yang paling dibutuhkan oleh orang sejak dia mati. Kemudian kita lanjutkan jamaah rahimakumullah, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya ini, yang ini belum kita baca. Kita lanjutkan. Di antara dampak buruk yang akan menimpa orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, al-hammud daimu wal faqrul lazimu wa tashattut asy-syam. Di antara dampak buruknya adalah orang ini akan hidup selalu di dalam kegelisahan, dan juga akan menimpa kefakiran, dan orang ini dibuat hatinya bercerai-berai. Syekh Saleh Al-Munajjid mengutip satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah derajatnya hadis sahih. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Nabi mengatakan dalam hadis ini, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis sahih, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat,
Jadi dunia yang dia jalani ini dia jadikan jalan menuju kepada kesuksesan hidup akhirat, kebahagiaan hidup akhirat. Jadi orientasi hidup dia adalah akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan buat kekayaan di dalam hatinya. Jadi orang yang orientasi hidupnya akhirat, maka Allah akan berikan orang itu kaya hati. Wa jama'a lahu syamlahu, dan akan dibuat hatinya itu menjadi tentram. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, sekalipun dia orientasi kehidupannya adalah tadi akhirat, maka dunia tentu juga akan mendatangi dia. Tapi bagi dia dunia itu adalah bukanlah sesuatu yang segala-galanya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainaihi, siapa yang menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia, maka Allah akan letakkan kefakiran di depan matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah akan buat hatinya bercerai-berai. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan dapat dari dunia kecuali apa yang kadar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis jamaah yang mulia, sangat-sangat konkret kita temukan dalam kehidupan kita. Saya juga pernah cerita di tempat ini, karena sudah lama sekali kita dalam majlis ini, tentu sudah sangat banyak hal yang sudah kita sampaikan. Bahawa ada orang yang, kalau saya boleh sebut, beliau ini adalah sahabat Nabi di zaman modern. Orang yang betul-betul menjadikan orientasi hidupnya adalah akhirat. Sehingga kalau kita melihat orang ini tidak punya apa-apa dari dunianya, kalau kita ke rumahnya, kita tidak akan lihat ada belum pernah ketika kita mendatanginya atau kemudian pergi bersamanya mengeluhkan atau menyampaikan keluhannya kepada kita karena ada kekurangan dalam kehidupannya. Tidak pernah ketika mendekati megang, mendatangi orang, ini sudah megang, saya belum punya daging, belum punya baju untuk anak, belum punya bekal untuk puasa. Tidak pernah juga mendekati megang. Hari raya kemudian datang mengatakan bahawa ini belum punya bekal hari raya. Di mana bisa saya kira-kira mencari jalan keluar? Ketika sakit pun kita datangi, belum pernah mengeluh, saya lagi sakit, kemudian ini belum ada obat, belum ada duit untuk beli obat. Tidak ada. Karena apa? Karena Allah telah berikan kekayaan di dalam hatinya, sehingga sekalipun tidak punya, tidak merasa ada yang kurang dalam hidupnya, sekalipun memang kurang, karena sudah kaya secara hati. Tapi sebaliknya tadi kata Rasulullah, orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Ada orang kebalikan dari yang saya sebut tadi, sudah punya segala-galanya, punya rumah 2 lantai, sudah PNS, kemudian juga sudah punya mobil,
punya aset juga di beberapa tempat. Tapi kalau ketemu dengan kita selalu mengatakan, saya susah kali enggak punya duit, saya susah kali ini, susah, selalu susah. Padahal sudah punya macam-macam. Maka orang yang menjadikan orientasi hidup adalah dunia, Allah akan buat dia menjadi orang yang fakir. Artinya apa? Selalu merasa tidak cukup. Walaupun dia sudah dapat, mungkin mohon maaf kalau orang proyek mungkin satu tahun untuk satu kali anggaran dia dapat miliaran. Tapi tetap saja orang ini ketika ketemu dengan kita mengeluh ini, mengeluh itu, enggak banyak untung di sana, ada rugi di sini, dikit sekali dapatnya kali ini, selalu saja tidak cukup. Padahal dapatnya miliar-miliar. Karena ini memang janji daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang menjadikan tujuan hidup akhirat, itu Allah akan buat dia kaya hati. Walaupun tidak punya, tidak akan mengeluh kepada orang lain. Tapi orang yang menjadikan tujuan hidup adalah dunia, kayak manapun dia kejar dunia ini, sebanyak apapun dia kumpulkan, Allah akan jadikan dia selalu merasa kurang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang berikutnya akibatnya ialah kalau orang mencintai dunia atau orientasi hidupnya dunia adalah annahu yulhi an zikrillah, bahwa orang yang mencintai dunia itu akan dibuat oleh dunia dia lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk mengingat Allah. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa aqallu ma fi hubbiha annahu yulhi an hubbillahi wa dhikrihi. Serendah-rendahnya kadar bagi yang mencintai dunia, maka kecintaan kepada dunia akan melalaikan dia untuk mencintai Allah dan mengingat Allah. Wa man alhahu maluhu an dzikrillah fahuwa minal khasirin. Dan siapa yang dilalaikan dia oleh hartanya untuk mengingat Allah, ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Wa idza lahal qalbu an dzikrillah sakanahu syaitanu wa sarrafahu haitsu arada. Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah, maka akan masuk dalam hati, duduk syaitan dalam hatinya, lalu hatinya menjadi dikendalikanlah oleh syaitan kemana maunya si syaitan. Jamaah yang mulia, mohon maaf dan boleh perhatikan, ya, boleh kita perhatikan ketika dalam proses fardu kifayah seorang jenazah, ya, seorang jenazah sedang dimandikan misalnya, lalu datang orang bertakziah, kemudian duduk berkumpul di situ, maka apa yang dibicarakan oleh orang di situ adalah bicara dunia. Bicara dunia. Kalau orang kontraktor tanya berapa proyek dapat kali ini, kayak mana tender di sana, ada ikut. Jenazah sedang dimandikan. Kalau mungkin juga birokrat, bicaranya apa? Ini ada dibuka lowongan untuk eselon 2, ada ikut mendaftar. Padahal di hadapannya jenazah. Yang dibincangkan apa? Dunia. Perhatikan orang-orang sedang menunggu jenazah dikuburkan, berkumpul di sekitar jenazah, yang dibicarakan apa? Dunia.
Perhatikan orang-orang yang bertakziah setelah jenazah dikuburkan, dia datang ke rumah orang yang ahlul mayit, keluarga si mayit, lalu duduk. Apa yang dibincangkan selama duduk di situ adalah dunia. Kalau ada akhirat itu ada dalam bentuk tausiah. Itu kalau ada satu orang diminta tausiah, mengingatkan orang. Tapi antar orang-orang yang duduk itu hampir mungkin tidak ada orang yang bicara. Bapak berapa umur? Apa sudah ada bekal untuk meninggal, Pak? Selama ini bagaimana ibadahnya, Pak? Selama ini waktu bapak gunakan seperti apa, Pak? Hampir mungkin tidak ada orang yang membicarakan perkara akhirat, padahal datang kepada orang mati. Nah, bayangkan yang lain-lain yang duduk di warung kopi, yang di kantor-kantor, ya, yang di mana-mana, apa yang dibicarakan adalah perkara dunia. Karena apa, jamaah rahimakumullah? Kecintaan kepada dunia akan membuat hati kita itu lalai dari mengingat Allah dan mengingat akhirat. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, seorang ulama besar yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya beliau Uddatus Sabirin, wallahi law kanatid dunya safiyatal masharibi min kulli syaib muyassaratal matalibi likulli talib baqiyatan alaina la yaslubuha minna salibun lakana az-zughdu fiha huwa al-fardhu al-wajibu. Kata Ibnu Jauzi, demi Allah, sekiranya dunia ini, ya, dia adalah sesuatu yang jernih, ya, tidak bercampur dengan apapun, dia adalah jernih, dia adalah bersih dan baik, dan dia adalah mudah untuk diperoleh oleh siapapun yang menginginkannya, dan dia kekal. Kalau kita sudah dapatkannya, enggak bisa diambil oleh siapapun lagi. Sekiranya dunia seperti itu, sekiranya dunia seperti itu halnya, maka sungguh kita berzuhud, ya, terhadap dunia adalah merupakan kewajiban. Kenapa? Li'annaha tushghilu 'anillah wan ni'am idza syaghalat 'anil mun'im kanat minal masa'ib. Karena bagaimanapun dia akan melalaikan kita akan Allah, dan nikmat-nikmat bila melalaikan kita kepada yang memberi nikmat, ini artinya musibah. Ini artinya musibah. Saya sering melihat dan menyampaikan, ya, ada orang yang jualan. Untuk apa dia jualan? Pasti dia mencari rezeki, dan dia luar biasa jualan dari pagi, ya, sudah bangun untuk berjualan. Yang dicari apa? Rezeki. Lalu kemudian kadang kita tanya, subuh tadi ada enggak telat? Kemudian nanti ketika kita tanya lagi, misalnya zuhur sudah jam 2:30, udah zuhur belum? Saya bilang ke orang ini, kamu kerja mencari rezeki, rezeki ada di tangan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Bagaimana kamu bisa dapat mudah rezeki tidak dekat kepada yang memberi rezeki? Pelontang-pelanting kamu cari rezeki, maka hidupmu akan terus rasa susah kok dapat rezeki. Kalaupun dapat, rasanya kok enggak berkah apa yang ada. Karena apa? Ya karena kamu cari rezeki tapi dengan yang memberi rezeki tidak dekat.
Seharusnya kamu dalam mencari rezeki memahami betul yang memberi rezeki adalah Allah. Allah minta kita dua hal. Pertama apa? Berusaha. Yang kedua apa? Berdoa. Berarti kamu usaha ada ketika datang waktu yang Allah minta kita berdoa kepadanya melalui salat. Ya kamu kemudian salat di awal waktu berjamaah. Ya kalau kedua ini kamu lakukan, ya, berarti kamu sudah lakukan hal yang benar. Usaha ada, mendekati yang beri rezeki pun ada. Tapi kamu hanya usaha saja pelontang-pelanting, tapi rezeki yang di tangan yang memberi rezeki kamu jauh darinya. Lalu kamu mengeluhlah lakunya sikit kali, susah kali sekarang jualan, lagi pandemi, ekonomi lagi sulit. Karena kamu memang tak dekat kepada yang memberi rezeki, saya bilang. Maka sekarang rubah. Kalau kamu mau mudah dapat rezeki, harus dekat kepada yang memberi rezeki. Ini jamaah rahimakumullah, kata Ibnul Jauzi, kalau nikmat-nikmat membuat kita lalai kepada yang memberi nikmat, ini musibah. Ini musibah. Berikutnya adalah akibat buruk lainnya, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, adalah inna dunya tasiru ghayatuhu. Orang yang mencintai dunia, maka karena kecintaannya kepada dunia, maka dunia jadilah orientasi hidupnya. Syekh Shalih Al-Munajjid mengutip pernyataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu wa tawassala ilaiha bil a'mali allati ja'alaha Allah wasaila ilaihi wa ila ad-daril akhirah fa'akasa al-amru. Kalau orang mencintai dunia, maka kecintaan kepada dunia akan membuat dia menjadikan orientasi hidupnya dunia, sehingga dia berusahalah dengan amal-amal yang sebetulnya Allah jadikan amal-amal itu menjadi media untuk dia dengan itu mencari kebahagiaan hidup akhirat. Malah itu dia jadikan sebagai media untuk mendapatkan dunia. Menjadilah perkaranya terbalik. Maka jamaah rahimakumullah, fahahuna amrani ahaduhuma, maka ada dua hal dalam hal ini. Ja'alul wasilati ghayatan. Yang pertama adalah menjadikan sarana sebagai tujuan. Sarana sebagai tujuan. Dunia ini kan sebetulnya adalah sarana untuk menuju kepada akhirat. Dunia ini adalah media bagaimana kita menggunakannya untuk meraih kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Tapi sekarang justru media ini dijadikan tujuan. Lebih kurang seperti Nabi menasihati Abdullah ibn Umar di dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abira sabilin. Jadilah kamu di dunia ini ibarat wisata, ibarat orang yang berwisata, atau ibarat turis yang datang ke satu tempat, lalu dia pasti akan meninggalkan tempat itu, kembali ke tempatnya. Jadilah kamu di dunia ini adalah ibarat tamu yang berkunjung ke satu tempat. Kita ini semua adalah tamu di dunia, singgah sementara. Akan balik ke mana? Ke kampung halaman kita yang selama-lamanya dan sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Maka bagaimana kita menjadikan dunia ini adalah sarana, bukan tujuan, bukan untuk segala-galanya, tapi sarana untuk
kepentingan kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya. Maka Abdullah ibnu Umar habis mendengar nasihat Nabi ini mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kamu kalau sudah di sore hari, jangan menunggu pagi untuk berbuat amal saleh. Kalau di pagi hari, jangan nunggu sore untuk beramal saleh. Fakhuz min sihhatika limaradika. Pergunakan lagi sehat sebelum nanti sakit. Kalau sakit mau beribadah lagi, enggak sanggup lagi, enggak ada selera lagi. Wa min hayatika limautika. Pergunakan mumpung lagi hidup untuk nanti kepentingan setelah mati. Ini pertama menjadikan wasilah media justru tujuan. Wasani at-tawassul bi a'malil akhirah ila dunia. Yang kedua malah menjadikan amal-amal yang dengannya meraih akhirat justru untuk cari dunia. Untuk cari dunia. Belajar ilmu agama, ya sebetulnya dengan itu mencari akhirat, ya tapi justru menjadikan itu untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia. Ceramah-ceramah, ya, nasihat-nasihat agama yang seharusnya adalah merupakan media untuk meraih akhirat, justru itu digunakan untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Wal'iyazu billah min dzalika. Wa hadha syarrun ma'kusun min kulli wajhin. Ini adalah betul-betul keburukan dari segala sisi. Ya, orang yang menjadikan media sebagai tujuan, menjadikan amal-amal yang dengannya meraih akhirat, justru dengan itu digunakan untuk meraih dunia. Dengannya digunakan untuk meraih dunia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah hirmanul abdi minal ajri wa ifsad amali. Orang kalau orientasi hidupnya dunia, itu amal-amalnya akan hilang pahala dan juga akan rusak, tidak keterima di sisi Allah. Kenapa? Karena dalam hadis ini, nomor pertama, hadis paling induk dalam agama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Seluruh amal-amal itu tergantung kepada niat. Maksud dari mengerjakan amal itu apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan peroleh apa dari amal yang dia buat, tergantung maksud dia buat amal itu untuk apa, tujuannya apa, targetnya apa. Hadis ini keluar, disebut sababul wurud, ketika datang perintah Allah kepada Nabi dan pengikutnya untuk pindah ke Madinah, ya, karena Nabi sulit untuk mengembangkan dakwah di Makkah karena beratnya penolakan daripada pemuka-pemuka Quraisy. Maka disuruh pindah ke Madinah. Maka ketika terjadi proses hijrah ini, tertangkap sinyal oleh Nabi, ada orang-orang yang mau ikut hijrah tapi bukan karena Allah dan karena Rasul, tapi ada tujuan-tujuan duniawi yang mereka targetkan. Maka hadis ini kemudian berlanjut dengan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya ke Madinah adalah karena Allah, karena Rasulnya,
maka inilah hijrah yang diterima Allah sebagai ibadah yang akan diberi balasan pahala akhirat. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi siapa yang tujuan hijrahnya adalah untuk materi duniawi, ini terjemahan kita ya, karena di Mekah daerahnya kering, daerahnya bebatuan, tidak tumbuh ditanami apa-apa. Madinah dari dulu daerahnya pertanian subur, banyak mata air. Maka ada orang yang pindah ke Madinah, targetnya apa? Biar dapat kebun sampai di Madinah, biar dapat dikasih rumah sama orang-orang Ansar, biar dapat ini dapat itu. Di dunia yusibuha, maka sampai di Madinah dia dapat fasilitas dunia. Awi mara'atin, atau dia tujuan untuk hijrah adalah biar dapat perempuan untuk dia nikahi sampai di Madinah. Ini terjemahan kita ya, belum tentu benar. Barangkali dia ketika di Mekah menjadi laki-laki yang susah diterima oleh wanita Mekah, maka lagi mumpung ada hijrah ini ke Madinah, biasanya pendatang itu ditawari istri, maka dia pindah ke Madinah, targetnya apa? Dapat istri. Maka kata Rasulullah apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya itu adalah sebatas itu saja, maknanya tidak jadi ibadah, itu tidak mendapat pahala di sisi Allah, karena tujuannya adalah dunia. Maka siapa yang orientasi hidupnya dunia, maka ini akan terjadi apa? Seperti disebut tadi, akan hilang pahala amal, karena tujuan dari amalnya adalah bukan karena Allah. Akan rusak ibadah-ibadahnya, itu tidak diterima karena niatnya yang tidak betul. Ini jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya at-tughyan. Ini adalah orang yang mencintai dunia, akan dibuat oleh dunia itu dia menjadi orang yang melampaui batas, orang yang ya tidak tahu mana yang haram, mana yang ini, rata saja dia sikat. Ini namanya tughyan, melampaui batas. Qala Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, rawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Mas'ud qala, man humani la yashba'ani, sahibul ilmi wa sahibud dunya wa la yastawiyan, fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridha ar-rahmani wa amma sahibud dunya fayatamada fi tughyan. Jadi ada riwayat dari Ibni Abi Hatim dari Ibni Mas'ud, ini disebut athar. Kalau dalam istilah ilmu hadis ini disebut dengan athar. Ini adalah pernyataan sahabat, bukan Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan ada dua orang yang gak kenyang-kenyang, yang tidak akan kenyang-kenyang. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, itu tidak akan kenyang-kenyang dia, ya, karena ilmu ini kayak manapun dipelajari, pelontang-pelanting, tetap gak akan bisa menguasai semua ilmu dan gak habis-habis dia. Yang kedua adalah orang yang cari dunia, ini kayak manapun dia dapat dunia, gak kenyang-kenyang dia. Tapi dua ini beda, tidak sama. Wala yastawiyani, enggak sama. Dua-dua memang enggak akan kenyang-kenyang, tapi beda. Kalau orang yang mencari ilmu, makin dia tambah-tambah ilmunya, tentu ini juga ilmu yang benar tujuannya, bukan dengan ilmu cari dunia, maka akan bertambah keridhaan Allah kepadanya. Tapi orang yang mencari dunia lagi dan lagi, akan bertambah lagi dia kemudian semena-menanya, akan bertambah lagi melampaui batas orang yang seperti ini. Kemudian Allah Ibn Mas'ud membacakan ayat, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia ini melampaui batas.
karena merasa dirinya adalah punya, ya, merasa dirinya berkecukupan, merasanya dirinya adalah punya segala-galanya, maka buatlah sesuka-sukanya. Ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita ya ada sedikit lagi, ya, nanti yang paling penting adalah bagaimana mengobati penyakit ini. InsyaAllah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.